Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kaif halukum ayyuhut tullab? Bagaimana kabarnya siswa kelas 8 SMP Mafaza yang dirahmati Allah? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat dan bersemangat dalam menuntut ilmu agama yang mana Allah dan Rasulnya telah wajibkan kepada kita. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Tayyib ayyuhut tullab, siswa kelas 8. Marilah kita lanjutkan pembelajaran kita jarak jauh pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas Khulasah As-Sanati Tsaniyah, ringkasan tahun kedua Hijriyah. Dan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan ringkasan tahun ketiga Hijriyah, Khulasatus Sanati Tsalitsah ya. Dibuka bukunya halaman 26. Kita baca langsung kita terjemahkan. Tayyib, kita mulai. Bismillah. Khulasatus sanati tsalitsah, ringkasan tahun ketiga Hijriyah. Hadathat fi sanati tsalitsati ghazwatu Ghatafan wa Bahran wa Hamra'il Asad wa lam yakun fil jami'i harbun wa fiha hadathat ghazwatu Uhud. Pada tahun ketiga Hijriyah terjadilah perang Ghatafan, kemudian perang Bahran dan perang Hamra al-Asad. Namun pada peperangan tersebut tidak terjadi pertempuran. Dan pada tahun ketiga Hijriah ini pula terjadi perang Badar, perang Uhud. Pada tahun ketiga Hijriah ini terjadi perang Uhud. Kharajat Quraisyun ma'a hulafaiha fi 3,000 rajulin minal Arab waja'u Uhudan lil akhdhi bi tha'ri man qutila minhum fi Badr. Maka orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikun, keluar dari Makkah menuju Uhud, Bukit Uhud bersama sekutu-sekutunya dalam jumlah 3.000 pemuda, 3.000 laki-laki dari Arab. Waja'u Uhudan, kemudian mereka sampai di Uhud, lil akhdhi bi tha'ri man qutila minhum fi Badr, untuk membalaskan dendam atas orang-orang musyrikun yang terbunuh pada perang Badar. Fa kharaja ilaihimur rasul sallallahu alaihi wasallam fi 1000. Raja'a minhum Abdullah bin Ubay bi 300 minal munafiqin. Maka Rasulullah SAW menyiapkan bala tentaranya sebanyak 1.000 orang laki-laki. Namun di tengah perjalanan Abdullah ibn Ubay, seorang munafik, kembali menuju Madinah dengan membawa 300 orang-orang munafik lainnya. ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الرماة ألا يفارقوا الجبل. Kemudian Rasulullah SAW merintahkan kepada ahli panah agar tidak meninggalkan bukit Uhud. Wa bada al-qital fanhazama al-musyrikun wa kada an-nasru yakunu lil muslimin. Maka terjadilah pertempuran. Dan ketika itu kaum musyrikin kocar-kacir berlarian, dan hampir saja kemenangan di tangan kaum muslimin. Laula anna ar-rumata khalafu amra ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ketika itu ahli pemanah menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan turun dari bukit Uhud. Fahamalat alaihim khailul musyrikin. Maka kaum musyrikin, pasukan berkuda kaum musyrikin menyerang kaum muslimin dari belakang.
fanhazama aktsaruhum wastushhida minhum aktsara min 70. Maka kaum muslimin pun berlarian kocar-kacir dan wafat syahid dari kaum muslimin sebanyak 70 orang. Minhum Hamzah ammur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang syahid adalah Hamzah, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa arada Ubay bin Khalaf ay yaqtula ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Ubay bin Khalaf ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peperangan tersebut. Fadarabahu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam biharbatin kanat sabab halakihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sigap menusuk Ubay bin Khalaf dengan tombak. Kemudian Ubay bin Khalaf meninggal dunia. Walam yaqtul ghairahu. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membunuh sebelum itu. Wa jurihat rukbatar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terperosok ke dalam lubang yang menyebabkan kedua lutut beliau sallallahu alaihi wasallam berdarah. Wa syujja wajhuhu wa kusirat rubaiyatuhu wa thaniyatahu wa jurihat wajnatahu. Dan muka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdarah. Kemudian gigi seri dan pelipis beliau juga mengalami retak, dan gigi seri dan pelipis beliau juga pecah. Wa usiba man thabata ma'ahu min ashabihi bi jirahatin katsirah. Dan begitu pula dengan orang-orang yang tetap bersama Rasulullah SAW, mereka mengalami luka yang parah. Wa fi hadhihi as-sanah zawwaja Rasul sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Umm Kulthum Uthman bin Affan. Dan pada tahun ketiga Hijriah juga Rasulullah SAW menikahkan anaknya yang bernama Umm Kulthum dengan Uthman bin Affan. Wa fiha tazawwaja Hafsah binta Umar bin al-Khattab wa Zainab binta Khuzaimah al-Hilaliyah. Dan pada tahun ketiga Hijriah pula Rasulullah menikah dengan Hafsah bintu Umar bin Khattab dan Zainab bintu Khuzaimah al-Hilaliyah. Wa fiha wulida al-Hasan wa hurrimat al-khamru tahriman qat'iyyan. Dan pada tahun ketiga Hijriah Hasan, anak dari Ali bin Abi Thalib, lahir. Dan pada tahun ini juga khamar, minuman keras, diharamkan dengan seharam-haramnya, diharamkan mutlak. Taib, itu tadi terjemahannya. Sedangkan khulasahnya kalian hafalkan, ya, jangan sampai tidak dihafalkan. Taib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.